Berdasarkan studi kasus perusahaan ABC, kami menetapkan keamanan data pelanggan sebagai fokus utama audit. Hal ini karena perusahaan mengalami beberapa insiden kebocoran data pelanggan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan pelanggan. Dalam COVID 2019, tata kelola teknologi informasi bertujuan untuk menciptakan nilai bagi organisasi dengan menyeimbangkan manfaat, risiko, dan sumber daya. Oleh karena itu, kebocoran data pelanggan menjadi salah satu risiko yang perlu dievaluasi melalui proses audit TI. Berdasarkan analisis menggunakan desain faktor COVID 2019, permasalahan ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi karena dapat berdampak pada risiko bisnis, meningkatnya ancaman keamanan cyber, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, sasaran bisnis yang kami tetapkan adalah meningkatnya keamanan data pelanggan melalui penerapan pengendalian keamanan yang lebih baik. Tujuannya agar data pelanggan tetap terlindungi, kepercayaan pelanggan dapat dipertahankan, dan keberlangsungan bisnis perusahaan tetap terjaga. Setelah menentukan fokus audit dan sasaran bisnis, tahap berikutnya adalah menganalisis menggunakan desain faktor COVID 2019. Analisis ini bertujuan untuk menyesuaikan tata kelola teknologi informasi dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan ABC. Pada tahap ini, kami melakukan penilaian terhadap DF1 hingga DF10 sebagai dasar dalam menentukan domain proses yang akan diaudit. Pertama, DF1 yaitu Enterprise Strategy. Pada DF1, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan ABC lebih berfokus pada pertumbuhan bisnis dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan kondisi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan terus berkembang. Selain itu, perusahaan juga perlu terus berinovasi agar tetap mampu bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu, aspek pertumbuhan bisnis dan kualitas layanan menjadi prioritas dibandingkan efisiensi biaya. Selanjutnya adalah DF2, yaitu Enterprise Goals. Pada DF2, kami memberikan prioritas yang lebih tinggi pada pengelolaan risiko bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, budaya layanan yang berorientasi kepada pelanggan, serta kepatuhan terhadap kebijakan internal. Penilaian tersebut diberikan karena fokus audit kami adalah keamanan data pelanggan. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan risiko kebocoran data dapat dikelola dengan baik, mematuhi regulasi perlindungan data, serta menjaga kepercayaan pelanggan melalui kebijakan dan keamanan yang sesuai. Selanjutnya DF3, Risk Profile. Pada DF3, risiko yang menjadi prioritas utama adalah serangan cyber, akses yang tidak sah, serta pengelolaan data dan informasi. Ketiga risiko tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan permasalahan kebocoran data pelanggan pada studi kasus. Selain itu, risiko tidak kepatuhan terhadap regulasi dan risiko yang berasal dari pihak ketiga juga menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keamanan informasi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya DF4, yaitu IT Related Issue. Hasil DF4 menunjukkan bahwa permasalahan utama yang perlu diperhatikan adalah insiden keamanan TI, seperti kebocoran data pelanggan dan pelanggaran keamanan informasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil temuan audit terkait pengendalian TI serta pengelolaan data yang masih memiliki kelemahan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan informasi menjadi prioritas utama dalam proses audit yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil DF5 atau Threat Landscape, ancaman terhadap perusahaan ABC dikategorikan lebih dominan pada tingkat high sebesar 75%, sedangkan tingkat normal sebesar 25%. Penilaian ini diberikan karena perusahaan bergerak di bidang e-commerce yang sangat bergantung pada teknologi informasi serta mengelola data pelanggan dalam jumlah besar. Selain itu, adanya insiden kebocoran data pelanggan pada studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi ancaman keamanan siber yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan audit untuk memastikan efektivitas pengendalian keamanan informasi yang diterapkan. Lalu pada DF6 atau Compliance Requirement, perusahaan ABC memiliki tingkat kebutuhan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan persyaratan terkait perlindungan data pelanggan. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan kebocoran data pelanggan serta pentingnya menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terkait keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, aspek kepatuhan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa pengelolaan data pelanggan telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil DF7 atau Role of IT, teknologi informasi memiliki peran yang cukup penting bagi perusahaan ABC, terutama sebagai faktor strategis dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan. Tingginya nilai pada aspek strategik dan turnaround menunjukkan bahwa TI tidak hanya digunakan untuk mendukung operasional bisnis, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keamanan data pelanggan serta membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang telah terjadi.
Selain itu, peran TI sebagai factory and support juga tetap diperhatikan karena kelangsungan operasional perusahaan e-commerce sangat bergantung pada ketersediaan dan keandalan layanan TI. Pada Dev8 atau Searching Model IT, perusahaan ABC menggunakan pendekatan yang seimbang antara outsourcing, cloud, dan insource dalam pengelolaan layanan TI. Penggunaan outsourcing dan cloud membantu perusahaan dalam meningkatkan fleksibilitas serta mendukung kebutuhan operasional bisnis. Sementara itu, fungsi-fungsi penting yang berkaitan dengan keamanan data pelanggan tetap memerlukan keterlibatan tim internal agar pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik. Oleh karena itu, model sourcing yang digunakan menunjukkan kombinasi antara sumber daya internal dan eksternal dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil Dev9 atau IT Implementation Method, perusahaan ABC lebih banyak menerapkan pendekatan DevOps dalam implementasi TI. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan proses pengembangan dan operasional yang lebih cepat serta mampu merespon perubahan dengan baik, termasuk dalam menangani permasalahan keamanan data pelanggan. Selain itu, metode Agile juga digunakan untuk mendukung fleksibilitas dalam pengembangan sistem. Sedangkan metode tradisional tetap diterapkan pada beberapa proses yang memerlukan pengendalian dan dokumentasi yang lebih terstruktur. Pada Dev10 atau teknologi adoption strategy, perusahaan ABC cenderung berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru dengan mempertimbangkan keseimbangan antara menjadi pelopor, mengikuti teknologi yang telah berbukti, dan melakukan adopsi secara bertahap. Hal ini dilakukan agar teknologi yang diterapkan dapat mendukung kebutuhan bisnis, sekaligus menjaga keamanan data pelanggan. Dalam pendekatan tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat penerapan teknologi baru tanpa menghambat inovasi yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Berdasarkan hasil Step 3 Sumeriko 2019, dipilih 4 domain proses yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan relevan dengan permasalahan keamanan data pelanggan pada perusahaan ABC, yaitu EDM 0395, MEA 0395, APO 1290, dan DSS 0580. 1. EDM 03 Ensure Risk Optimization. Domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko terkait teknologi informasi telah diidentifikasi, dikelola, dan berada dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Subproses EDM 03.01 Evaluate Risk Management. Yang kedua, EDM 03.02 Direct Risk Management. Yang ketiga, EDM 03.03 Monitor Risk Management. Aktivitas: mengevaluasi pendekatan pengelolaan risiko TI, menetapkan arahan terkait pengelolaan risiko keamanan informasi, memantau efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan, memastikan risiko keamanan data pelanggan berada dalam batas yang dapat diterima. 2. APO 12 Manage Risks. Domain ini berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko TI yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis. Subproses APO 12.01 Collect Data, APO 12.02 Analyze Risks, APO 12.03 Maintain a Risk Profile, APO 12.04 Articulate Risks, APO 12.05 Define a Risk Management Action Portfolio, APO 12.06 Respond to Risks. Aktivitasnya mengumpulkan informasi terkait risiko keamanan data pelanggan, menganalisis kemungkinan dan dampak terjadinya risiko, menyusun profil risiko TI organisasi, mengkomunikasikan hasil analisis risiko kepada pihak terkait, menentukan tindakan mitigasi risiko, melakukan respons terhadap risiko yang telah teridentifikasi. 3. DSS 05 Manage Security Service. Domain ini bertujuan untuk melindungi informasi organisasi guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Subprosesnya DSS 05.01 Protect Against Malware, DSS 05.02 Manage Network and Connectivity Security, DSS 05.03 Manage Endpoint Security, DSS 04 Manage User Identity and Local Access, DSS 05.05 Manage Physical Access to IT Asset, DSS 05.06 Manage Sensitive Document and Output Device. Yang terakhir, DSS 05.07 Monitor the Infrastructure for Security Related Events. Aktivitasnya menerapkan perlindungan terhadap malware, mengelola keamanan jaringan dan konektivitas,
melakukan pengamanan perangkat yang digunakan organisasi, mengelola hak akses pengguna terhadap sistem dan data, mengendalikan akses fisik terhadap aset TI, mengamankan dokumen yang bersifat sensitif, dan melakukan pemantauan terhadap insiden keamanan informasi. 4. MEA 03 Manage Compliance with External Requirement. Domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi telah memahami regulasi hukum dan persyaratan eksternal yang berlaku. Subprosesnya MEA 03.01 Identify External Compliance Requirement. Kedua ada MEA 03.02 Optimize Response to External Requirement. Dan yang terakhir ada MEA 03.03 Confirm External Compliance. Aktivitasnya yaitu mengidentifikasi regulasi terkait pelindungan data pelanggan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur organisasi dengan regulasi yang berlaku, melakukan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan eksternal, dan yang terakhir mendokumentasikan bukti kepatuhan organisasi. Instrumen audit EDM 03 Ensure Risk Optimization. Yang pertama itu ada pertanyaan audit, apakah perusahaan telah melakukan identifikasi risiko terkait keamanan data pelanggan? Yang kedua, apakah terdapat kebijakan formal mengenai manajemen risiko TI? Yang ketiga, apakah perusahaan secara berkala mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko TI? Yang keempat, apakah hasil pemantauan risiko dilaporkan kepada manajemen? Yang kelima, apakah risiko keamanan data pelanggan telah ditetapkan tingkat toleransinya? APO 12 Manage Risk. Yang pertama itu ada pertanyaan auditnya, apakah perusahaan telah mengumpulkan informasi terkait ancaman keamanan informasi? Yang kedua, apakah perusahaan melakukan analisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko TI? Yang ketiga, apakah perusahaan memiliki dokumentasi profil risiko TI? Yang keempat, apakah hasil analisis risiko dikomunikasikan kepada pihak terkait? Yang kelima, apakah perusahaan memiliki rencana mitigasi untuk risiko keamanan data pelanggan? Yang keenam, apakah tindakan penanganan risiko telah dilaksanakan dan dievaluasi? DSS 05 yaitu Managed Security Service. Yang pertama pertanyaannya, apakah perusahaan menggunakan antivirus atau anti malware pada sistem yang digunakan? Yang kedua, apakah keamanan jaringan dipantau dan dikendalikan secara berkala? Yang ketiga, apakah terdapat mekanisme pengelolaan hak akses pengguna? Yang keempat, apakah akses terhadap data pelanggan diberikan sesuai dengan wewenang masing-masing pengguna? Yang kelima, apakah perusahaan melakukan pemantauan terhadap insiden keamanan informasi? Yang keenam, apakah dokumen atau data sensitif telah dilindungi dengan baik? Yang ketujuh, apakah terdapat prosedur penanganan insiden keamanan informasi? MEA 03 Manage Compliance with External Requirement. Yang pertama, apakah perusahaan telah mengidentifikasi regulasi terkait perlindungan data pelanggan? Yang kedua, apakah kebijakan internal perusahaan telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku? Yang ketiga, apakah perusahaan melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala? Yang keempat, apakah terdapat bukti dokumentasi terkait kepatuhan terhadap regulasi? Yang kelima, apakah perusahaan melakukan tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang ditemukan? Yang kelima, cara mengukur dan menganalisis hasil instrumen audit. Pengukuran hasil instrumen audit dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-5. Selain responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan audit berdasarkan kondisi yang ada di perusahaan. Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Nilai pertama, keterangannya sangat tidak setuju. Nilai kedua, tidak setuju. Nilai ketiga, netral. Nilai keempat, setuju. Nilai kelima, sangat setuju. Setelah seluruh responden mengikuti kuesioner, dilakukan perhitungan rata-rata nilai untuk setiap pertanyaan menggunakan rumus. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh skor per jumlah responden. Hasil rata-rata yang diperoleh kemudian dipresentasikan menggunakan kategori sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi telah berjalan dengan baik di perusahaan ABC. Hasil analisis juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses yang masih memiliki nilai rendah.